Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Nurmaya dengan NIM 2402085000015. Saya Nurwana dengan NIM 2402085010052. Saya Rahmawati dengan NIM 2402085010045. Di sini kami akan membahas tentang konstruktivisme sosial dengan memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini saya akan membacakan pada bagian A, yaitu pengertian konstruktivisme sosial. Kata konstruktivistik berasal dari akar kata konstruktif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memiliki sifat memperbaiki, membangun, serta membina. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan konstruktif, yang berarti suatu yang membangun. Dalam istilah psikologi, kata konstruktif diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan kesimpulan, dan dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme diartikan sebagai aliran atau paham yang berupaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa teori konstruktivistik secara istilah adalah suatu teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mutakhir atau baru. Teori sosial konstruktivis merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu sosial dan pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dan realitas sosial dibangun secara aktif oleh individu dan kelompok melalui interaksi sosial, pengalaman, dan interpretasi mereka terhadap dunia. Konsep ini menekankan bahwa realitas sosial tidaklah berdiri sendiri, tetapi dibentuk melalui proses sosial. Baik, di sini saya akan membacakan pada bagian B, yaitu tokoh yang berperan dalam pengembangan teori konstruktivisme sosial. Yang pertama itu, teori perkembangan konstruktivisme dikembangkan oleh Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar merupakan proses pengembangan pengertian yang bergerak dari pemahaman spontan menuju pemahaman yang lebih ilmiah. Yang kedua, teori perkembangan konstruktivisme dikembangkan oleh Trianto. Menurut Trianto, teori konstruktivis berfokus pada bagaimana siswa didorong untuk secara aktif menemukan dan mengelola informasi yang kompleks, serta membandingkan informasi baru dengan pengetahuan atau aturan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, teori dikembangkan konstruktivisme dikembangkan oleh Sujarwanto. Model pembelajaran konstruktivisme menurut Sujarwanto merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada student center, yaitu memandang siswa sebagai individu aktif dan dapat membangun pengetahuan sendiri. Yang keempat, Jean Piaget adalah seorang psikologi asal Swiss yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori konstruktivisme. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan berkembang melalui proses asimilasi dan akomodasi di mana individu menggabungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dan mengubah struktur kognitif mereka untuk memahami dunia. Yang kelima, John Dewey, seorang tokoh filsuf dan pendidik Amerika Serikat, dikenal sebagai gagasan tentang pembelajaran berbasis pengalaman. Menurut Dewey, pendidikan yang efektif harus berpusat pada pengalaman nyata siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan keenam, Szymanski. Konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mencari makna sendiri dari apa yang dipelajari dengan mengaitkan konsep baru dengan kerangka berpikir dan yang sudah dimiliki. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang prinsip-prinsip utama dalam konstruktivisme sosial. Jadi, konstruktivisme sosial memberikan landasan bagi teknik pengajaran yang menekankan partisipasi, diskusi, dan berbagi ide di antara siswa. Adapun beberapa metode implementasi prinsip konstruktivisme sosial dalam pengajaran, yang pertama itu pembicaraan kelas. Jadi pembicaraan kelas menjadi sarana
Untuk merangsang pemikiran siswa, guru dapat memfasilitasi dialog yang mendorong siswa untuk menyampaikan pandangan mereka, berbagi pengalaman, dan menyusun pemahaman bersama. Jadi melalui interaksi ini, siswa dapat membangun pengetahuan mereka dengan merespon ide-ide teman sekelas dan merinci konsep-konsep yang mereka pelajari. Yang kedua itu diskusi kelompok kecil. Jadi penggunaan diskusi kelompok kecil memungkinkan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam kelompok kecil. Mereka dapat saling berinteraksi, mendiskusikan ide-ide mereka, dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga itu partisipasi siswa pada topik tertentu. Jadi memberi siswa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam topik tertentu membangun keterlibatan mereka. Ini dapat melibatkan penyelidikan mandiri, presentasi proyek, atau peran aktif dalam simulasi. Jadi partisipasi langsung ini memberikan siswa pengalaman praktis dan memperkaya pemahaman mereka melalui interaksi langsung dengan materi. Adapun materi selanjutnya itu penerapan konstruktivisme sosial dalam proses pembelajaran. Jadi penerapan konstruktivisme sosial dalam pembelajaran berfokus pada bagaimana pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial antara peserta didik dengan guru maupun teman sebaya. Jadi menurut Vygotsky, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat dalam aktivitas bersama orang lain melalui dialog, kerjasama, dan berbagi pengalaman. Jadi konsep ini dikenal dengan zone of proximal development, di mana siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi dengan dukungan orang dewasa atau rekan sebaya. Dengan demikian, penerapan konstruktivisme sosial dalam pembelajaran tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga membentuk keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, serta kemampuan sosial yang penting bagi perkembangan mereka sebagai individu yang aktif dalam masyarakat. Adapun selanjutnya itu studi kasus dari artikel jurnal. Jadi artikel jurnal yang relevan dalam pembahasan teori konstruktivisme adalah tulisan Meli Febriani yang berjudul IPS dalam Pendekatan Konstruktivisme atau Studi Kasus Budaya Melayu Jambi yang dipublikasikan dalam Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Non-Formal. Jadi artikel ini mengangkat permasalahan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang selama ini cenderung monoton, berorientasi pada hafalan, dan kurang membangkitkan motivasi belajar siswa. Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan dalam artikel ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPS dengan memanfaatkan pendekatan konstruktivisme. Dengan cara ini, peserta didik diharapkan mampu membangun pengetahuan secara mandiri, berpikir kritis, serta mengembangkan sikap demokratis, tanggung jawab, dan cinta damai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang memanfaatkan budaya Melayu Jambi sebagai bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal. Jadi guru dalam pembelajaran tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan, membangun, dan mengaitkan konsep-konsep IPS dengan pengalaman nyata yang mereka miliki. Jadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang belajar melalui konteks budaya lokal sehingga pembelajaran terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Adapun yang keempat itu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS dapat membuat proses belajar menjadi lebih bermakna dan menarik. Jadi siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam memahami materi. Selain itu, mereka mampu mengembangkan keterampilan sosial, kepekaan terhadap masalah di lingkungan sekitar, serta rasa percaya diri dalam berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dengan mengintegrasikan budaya Melayu Jambi ke dalam materi pembelajaran. Jadi siswa merasa lebih termotivasi dan mampu menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan realitas sosial budaya yang mereka alami. Adapun pada bab 3 yaitu studi kasus dari artikel jurnal. Analisis keterkaitan dengan teori belajar menunjukkan bahwa artikel ini berlandaskan pada teori konstruktivisme yang dipengaruhi oleh pemikiran Piaget dan Vygotsky. Piaget menekankan bahwa anak membangun pengetahuannya melalui pengalaman, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Keduanya tercermin dalam praktik pembelajaran IPS berbasis konstruktivisme, di mana siswa diberikan ruang untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, studi kasus ini membuktikan bahwa penerapan konstruktivisme dalam pendidikan, khususnya pada mata pelajaran IPS, mampu memberikan hasil yang lebih baik dibanding pendekatan konvensional yang berfokus pada hafalan.
Selanjutnya ada analisis peran konstruktivisme sosial dalam situasi nyata. Teori belajar memiliki peran penting dalam membentuk proses pembelajaran yang bermakna. Salah satunya teori yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teori konstruktivistik, yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan mereka sendiri dalam konteks pembelajaran nyata, khususnya pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Teori ini mampu menjadikan siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga mereka menciptakan gagasan dan solusi sendiri. Selanjutnya ada saran penerapan bagi dosen atau guru. Yang pertama, memberikan ruang kebebasan belajar dengan mendorong siswa bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan jawaban berdasarkan pengalaman mereka. Yang kedua, ada penerapan scaffolding, yaitu memberikan bantuan pada tahap awal pembelajaran lalu mengurangi dukungan secara bertahap agar siswa semakin mandiri. Yang ketiga, ada mengembangkan evaluasi yang bervariasi, tidak hanya berupa tes tertulis tetapi juga penilaian proses melalui presentasi, diskusi, portofolio, dan tugas terbuka. Yang keempat, ada menciptakan lingkungan kolaboratif dengan memfasilitasi interaksi antar siswa sehingga mereka dapat saling bertukar ide dan membangun pengetahuan mereka bersama. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan materi kami. Adapun kesimpulan yaitu konstruktivisme sosial adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, kolaborasi, dan pengalaman bersama dengan orang lain. Teori ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Lev Vygotsky, John Dewey, dan Jerome Bruner yang menekankan pentingnya bahasa, budaya, dan lingkungan sosial dalam proses belajar. Peran konstruktivisme sosial dalam situasi nyata sangat penting karena dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Bagi guru maupun dosen, penerapan teori ini dapat dilakukan dengan memberi ruang interaksi, memfasilitasi kerjasama, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa sehingga mempelajari lebih relevan dan berdampak positif.